Kasus Subang terungkap, pelaku pembunuh Tuti dan Amel menyerahkan diri, berikut faktanya. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang menyerahkan diri. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang mirip dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Kupang. Di Subang yang menjadi korban pembunuhan adalah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel. Peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang dan Kupang sama-sama terjadi di bulan Agustus tahun 2021. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, sedangkan kasus pembunuh ibu dan anak di Kupang pada tanggal 27 Agustus tahun 2021. Namun pelaku pembunuh ibu dan anak di Kupang menyerahkan diri kepada kepolisian. Dia bernama Randi Bajideh, mantan kekasih korban. Lalu bagaimana dengan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, akankah menyerahkan diri seperti kasus Kupang? Anjas Asmara, dosen di Chulalongkorn University Bangkok, Thailand menganalisa adanya kesamaan antara kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dan di Kupang. Kata Anjas, ada beberapa kesamaan antara kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dan di Kupang, korbannya sama-sama ibu dan anak. Kasus pembunuh ibu dan anak di Kupang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2021 dan kedua ibu dan anak tersebut dikabarkan hilang. Namun pada tanggal 30 Oktober tahun 2021 ibu dan anak tersebut ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, kedua korban sudah meninggal dunia. Persamaannya adalah dalam masalah otopsi yang dilakukan tim penyidik terhadap jasad korban Tuti, ibu, dan Amel, anak, yang sama-sama ada kendala. Untuk kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dilakukan sampai 2 kali otopsi yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Sedangkan untuk kasus pembunuh ibu dan anak di Kupang, otopsi dilakukan setelah 2 bulan menghilang. 2 bulan lebih itu, kata Anjas, menyulitkan secara teknis untuk melakukan otopsi dan sebagainya. Tapi ternyata dari kesulitan tersebut di kasus Kupang sudah ada seseorang yang mengaku bahwa dia pelakunya, kata Anjas.